Karena dalam mazhab Syafi'i itu anak kehamilan di luar pernikahan itu tidak dianggap. Jadi watasihu lihamlin mawjudin halatal wasiyati yaqinan fatasihu lihamlin infasala wa bihi hayatun mustaqirratun liduni sittati ashhurin minal wasiyati aw li arba'i sinina fa'aqalla walam takun almar'atu firasyan li zawjin aw sayyidin wa amkana kaunal hamli minhu li'anna zahira wujuduhu indaha linudrati wa isyubhat wa fi taqdiri zina ganti makan. Makan satu-satu. Watasihu dan sah apa wasiat. Watasihu dan sah apa wasiat lihamlin bagi anak kandungan maujudin yang sudah wujud halatal wasiati ketika seseorang berwasiat. Yakinan wujudnya itu memang benar-benar diyakini. Nah, jadi wasiat itu boleh diberikan kepada kehamilan yang sudah hamil. Umpamanya ada bulan hamil, kemudian ada orang wasiat, saya nanti kalau mati tanah yang itu nanti dikasihkan kepada ini kehamilan ini apa namanya? Masih dikandung berarti dia ya? Dan dikandung. Nah, ini asal kehamilan itu sudah ada. Berarti di atas 4 bulan berarti? Ya, artinya pokoknya sudah ada, sudah wujud bahwa ini menurut dokter sudah, artinya kan sudah. Tapi kalau belum hamil, pokoknya nanti dikasihkan kepada ini. Ya kalau hamil, kalau enggak. Jadi ketika wasiat itu apa namanya hamilnya itu sudah yakin. Terus Fatasihu lihamlin infasala wa bihi hayatun mustaqirratun maka fatasihu makasah apa wasiat lihamlin bagi kandungan infasala yang terpisah apa hamlin yang terlahir apa hamlin wabihi dan itu tetap dalam hamlin hayatun adapun kehidupan mustaqirratun yang tetap liduni sitati asyhurin pada masa 6 bulan minal wasiati mulai dari wasiat auli arba'i sinina atau pada masa 4 tahun faqala atau kurang. Nah, jadi juga wasiat itu sah diberikan anak yang kehamilan kemudian lahir. Nah, lahirnya ini kurang dari 6 bulan. Padahal biasanya kan muddatul aqallil hamli itu adalah 6 bulan. Dan masa kehamilan itu minimal kehamilan itu 6 bulan. Ya. Maksimal 4 tahun. Kan gitu ya? Kan gitu. Jadi hamil itu minimal 6 bulan. Contohnya gini, contohnya. Sekarang kalau ada orang hamil di luar nikah. Ya, hamil di luar nikah. Hamilnya baru 3 bulan. Kemudian dinikahkan. Baik dengan yang menghamili maupun yang bukan yang menghamili. Jadi baik yang ngasih DP maupun yang menghamili. Kemudian dalam pernikahan itu terjadi hubungan suami istri. Santri juga ini santri sarang ini santri Lirboyo ini santri Asadah kemudian Lirboyo ini pulang dan boyo mau saya taruh di pondok apa namanya apa mau hamil. Oh ya, kalau ada orang hamil di luar kandungan kan banyak sekarang peristiwa gitu ya. Hamil di luar kandungan kemudian ditangkap oleh Pak RT.
dinikahkan. Nah, dinikahkan, kemudian sampai hamil, sampai lahir, itu kalau ada minimal masa kehamilan berarti 6 bulan dalam pernikahan itu. Kalau ada masa itu lebih, makanya 6 bulan lebih sedikit, kemudian lahir, anak ini bernasab kepada dua-duanya ini, kepada yang menikahi dan ibunya. Kalau ibunya semesti yang melahirkan, ya. Tapi kepada yang menikahi, karena apa? Karena ada muddatu aqalil hamli, ada masa minimal kehamilan. Baik itu yang menikah, itu yang kasih DP maupun yang buka. Nah, jadi walaupun orang baru karena mau dia, pokoknya siapa yang mau nikahin belikan mobil. Iya. Berarti nasabnya tetap ke bapak laki-laki itu ya? Iya. Walaupun bukan boleh dia tuh. Iya, karena apa? Karena dalam mazhab Syafi'i itu anak kehamilan di luar pernikahan itu tidak dianggap. Jadi kehamilan di luar nikah itu tidak. Makanya umpamanya gini, ada dia menghamili orang, kemudian dia pergi, kemudian setelah beberapa tahun, katakan 20 tahun, delalah di mana, itu ketemu dengan anak, padahal itu anaknya sebetulnya. Tapi kan karena di luar nikah, maka tidak dia. Itu boleh menikahi tadi, ya, menikahi perempuan yang Boleh anak kandungnya secara zahir ya, secara adatnya orang itu anaknya barang yang DP dia. Nah, gitu. Tapi secara dalam mazhab Syafi'i itu tidak apa-apa karena itu anak zina. Karena nasabnya tidak kepada dia. Kepada dia. Ada seperti itu. Jadi makanya tadi kalau ada hamil kemudian dinikahkan, ini kalau sampai kelahiran itu ada 6 bulan lebih sedikit, maka bernasab kepada dua-duanya tadi, kepada yang kepada suaminya yang menikahi. Ini kalau dalam Kalau umurnya kurang dari 6 bulan lebih sedikit itu? ya hanya ibunya saja. Hanya bernasab kepada ibunya, karena muddatu aqalil hamli, masa minimal kehamilan itu adalah 6 bulan. Ini tidak mesti kalau sudah 3 bulan. Kalau hamil 5 bulan baru dinikahkan, ya sama saja. Kalau memang kemudian setelah dinikahkan 6 bulan berikutnya baru lahir, karena umurnya kehamilan bisa jadi lebih dari 9 bulan, lebih dari setahun, kan ada yang lebih dari setahun itu, ya. Bahkan sampai 4 tahun, berarti masih bernasab pada dua-duanya. Tapi kalau kurang, tadi pertanyaan dari Jasa Basri tadi, kalau kurang dari 6 bulan kok sudah lahir, berarti hanya bernasab kepada ibunya. Nah, gitu. Walaupun dia yang ngasih DP dia, ya, walaupun yang ngasih DP dia, atau yang lunasin. Artinya bahkan kalaupun dia setelah menikahi ibunya, kondisi itu berarti dia boleh menikahi anaknya itu. Gimana? Berarti dia boleh nikahi anaknya karena masalahnya kayak kalau sudah nikahi ibunya, kan sama dengan ini janda. Boleh. Sama dengan janda, kalau sudah nikahin ibunya, sudah hubungan sama ibunya, dicerai ibunya nikahi anaknya, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau ada janda perempuan, ya janda perempuan ya, punya anak perempuan maksudnya. Janda punya anak perempuan. Kemudian nikahin ibunya tadi, jandanya, terus belum belum digauli, anaknya dilere-lere kok tertarik, ibunya dicerai, nikah sama anaknya, itu boleh. Nah. Cuman repotnya yang tahu siapa kayaknya, belum.
Ya umpamanya karena apakah ada itu, ada juga yang kadang-kadang ketika jadi pengantin setelah itu meninggal kan ada itu. Oh, iya. Nah, kan menikah anaknya begitu. Tapi kalau menikahi anaknya, walaupun belum berhubungan, kemudian dicerai ternyata, wah ini yang punya harta ternyata ibu. Pindah-pindah. Yang punya harta ibunya juga umpamanya masih Semontok. masih. Makanya untuk anak-anak cerai nikah ibunya tidak boleh. Jadi sebaliknya tidak boleh. Jadi kalau nikah sama ibunya belum berhubungan, dicerai atau mati ibunya, nikah sama anaknya boleh. Nah, tapi kalau nikah sama anaknya, walaupun belum berhubungan, Nggak boleh mau nikahin dicerai ibunya. nikah sama ibunya, karena mertua itu mahram akbar. Berarti yang mengikat itu ijab kabulnya berarti ya. Begitu ijab kabul itu berlaku gitu kan ya. Berarti. Iya. Jadi kalau itu nikahin anaknya, tapi kalau nikahin ibunya tidak, harus ada berhubungan baru. Nah, Ini uang ada bekasnya dia. Meskipun belum didukul Ustaz. Hah? Meskipun anaknya belum didukul, itu mertua kita. Oh iya. Oh. Dan mertua itu selamanya mertua itu. Mu'abbad dan gak batal itu selamanya. Walaupun pemain setelah itu cerai sama anaknya, sama mantan mertua itu ya tetap tidak batal, tetap mu'abbad, mahram mu'abbad. Nah, gitu. Itu penentuan akolu mudatil hamli itu 6 bulan dari mana patokannya Pak ya? Dari rumusan bahwa orang itulah dalam ayat Quran wa fisal fi amaini kemudian apa itu? Jadi bahwa orang itu lupa itu. Yang mudgoh itu kan 4 bulan, setelah itu 4 bulan lagi menjadi segumpal, 4 bulan itu percampuran, 4 bulan lagi mudgoh. Itu kan proses ini, prosesnya. proses kelahiran, Iya. itu proses kelahiran. Tapi Kehamilan. kalau proses bahwa kehamilan itu lebih kepada ini istiqra. Jadi penentuan 6 bulan sama penentuan 4 tahun itu adalah istiqra. Jadi karena pernah terjadi orang yang hamil 4 bulan, 4 tahun itu pernah terjadi 2 kali. Orang sampai hamil, ini tetangganya Imam Malik. Imam Malik itu punya tetangga, orangnya soleh, perempuannya solehah. Itu melahirkan 2 kali, itu umurnya 4 tahun semuanya kehamilan. Nah, makanya kemudian dijadikan istidlal bahwa maksimal masa kehamilan itu adalah 4 tahun. Oh, yang hamilnya suka hilang-hilangan gitu kali ya, Bro, ya? Nggak tahu. Iya, ada yang suka Kemudian, hilang-hilangan gitu. Rasanya hamil. Masa minimal kehamilan itu adalah 6 bulan. Karena tidak ada sebetulnya orang di luar 6 bulan itu kok anak itu utuh gitu kan ya. Jadi ukurannya. Kalau kemudian lahir prematur atau apa gitu. Jadi makanya serumusannya seperti itu. Jadi, nah ini kalau ada orang wasiat kepada kehamilan anak yang dikandung kemudian lahir dan dia masih punya hayatun mustaqirah, yaitu hidup yang tetap, artinya dia itu ya masih hidup sebetulnya walaupun lahirnya kurang dari 6 bulan, itu wasiatnya sah. Atau yang 4 tahun, yang tadi yang 4 tahun ya jarang terjadi, tetapi bahwa itu adalah ada ya. Makanya jadikan rumusan oleh Pak. Tapi walaupun di alam nyata itu memang ada Kiai ya, hamil cuma 6 bulan dilahirkan ya. Ada. Ya itu bukannya karena di DP-in duluan kan itu belum nikah, tapi memang ada. 6 bulan lahir itu
anaknya sudah sempurna, sudah Iya, iya. sudah. Tinggal biasanya hanya perlu pemanasan atau apa itu yang ditabung atau apa yang inkubator ya istilahnya. Artinya juga andai ada orang 10 bulan atau 1 tahun, kalau memang rasanya sehat, berarti kalau gelisah juga ya. Iya. Biarkan aja tunggu gitu. Hanya sekarang ini modelnya kalau sudah umur 9 bulan biasanya dokternya operasi aja. Iya kan gitu. Paksain. Biar gak ribet. Dokternya bilang operasi saja. Ya memang dia gajinya lebih banyak kalau dia operasi kan. Oh gitu. Proyek. Nah, terus enak, malam takut. Walam takun dan tidak ada siapa atau perempuan itu firasyan menjadi atau disetubuhi li zaujin kepada suami atau sayyidin atau Tuhan. Jadi selama perempuannya itu bukan orang yang disetujui oleh apa namanya, ini berarti ini budak. Terus kan? Wangkana dan mungkin apakah nur hamli adanya kehamilan itu minhu dari zauj di an-zahira karena karena sesungguhnya secara zahir itu wujudnya hamil indaha ketika wasiat linudrati wati syubhati karena jarangnya wati syubhat. Wati syubhat itu umpamanya gini, orang yang umpamanya lama ya, dia pergi ke luar negeri umpamanya, pulang udah kangen sama istrinya. Nah ternyata di situ ada adiknya yang mirip, atau dia ini yang kembar. Nah, nginep di rumahnya situ, ternyata keliru. Lampunya mati, keliru, ternyata itu adalah adiknya umpamanya. Itu namanya Wati subhan. namanya wati subhat. Atau umpamanya wati subhat itu orang yang nikahnya tidak memenuhi syarat. Artinya dalam mazhab yang lain boleh, umpamanya gini, nikah dengan pakai mazhabnya Imam Dawud Al-Zahiri. Dawud Al-Zahiri ini tidak perlu wali, tidak perlu saksi, yang penting janda. Penting janda. Aja ditulis itu siapa? Wajar Adi Hasan ini. Dapat dalil. Ikuti Mama Zohir ya. Gampang. Udah ngomongin janda. Dawud Al-Zahiri. Nah, ini menurut Dawud Al-Zahiri sah, dan Imam Dawud Al-Zahiri termasuk muktabar, termasuk mujtahid ya, mujtahid mutlak. Dan termasuk hanya pendapatnya ini menurut A'imah Arba'ah dia anggap tidak boleh diamalkan, sehingga seandainya dilakukan itu menurut tadi madzhab 4 ini dianggap wati subhat. Kalau mati yang kalau dalam madzhab Hanafi itu kan anak yang sudah balik itu tidak perlu wali, tidak perlu wali, baik janda maupun perawan, mau janda maupun perawan tidak perlu wali, karena alasannya barang anak yang sudah balik itu sudah bisa bertransaksi, otomatis dia mentransaksikan dirinya itu sudah boleh. Nah, ini madzhab Hanafi. Kalau madzhab Maliki tidak perlu saksi, tidak apa-apa. Umpamanya Pak Hasan Basri punya anak perempuan, tiba-tiba ada anak laki-laki datang, saya nikahkan kamu sekarang sama anak saya, angkah buka walaupun tidak ada saksinya, itu sah. Nah,
Kalau ini dianggap tidak apa-apa kalau ini, ya, hanya pindah mazhab saja. Tapi kalau pendapatnya Daud Al-Zahiri yang tanpa wali tanpa saksi, ini menurut a'imah arba'ah dianggap pakai syubhat. Berarti kalau terpaksa itu nggak apa-apa kayak dia. Oh iya, kayak cerita tempo hari yang orang nikah di hotel gitu ya. Iya. Sebetulnya meskipun nikah di hotel itu kan tidak apa-apa. Ya Mau maksudnya nikah di pinggir kan kali, nggak ada saksinya, nggak ada itu bahwa saya bilang saya nikahin kamu gitu kan. Kalau itu Daud Al-Zahiri. Tapi kalau ada saksinya, ya berarti apa namanya, bisa jadi kan umpamanya gini. Kalau ada orang yang jauh dari wali mencapai masafatul qasr, itu dia boleh walat amroha ila rajulin yuzawwijuha. Jadi boleh umpamanya ada orang bedahan perempuan, kemudian dia pergi ke Semarang, walinya itu adanya di Badahan tapi di Semarang sana umpamanya dia kerjanya, kemudian di sana datang kepada seorang kiai minta dinikahkan. Nah itu mesti boleh ya, karena itu mazhab Syafi'i saja boleh ya, mazhab Syafi'i saja boleh kalau itu. Jadi dia datang ke kiai minta pasrah perkara supaya dinikahkan dengan laki-laki. Itu banyak biasanya datang ke pondok itu orang dari mana gitu. Saya pernah itu lihat apa namanya dari Padang itu datang ke Jombang itu. Waktu itu yang menemui saya. Kemudian saya serahkan kepada yang sepuh-sepuh itu. Daripada zina ya dinikahkan. Karena kalau tidak begitu ya nanti berzina dia. Ya, dan dalam mazhab Syafi'i sebenarnya juga boleh. Tanpa wali itu ya. Hanya sebetulnya menurut undang-undang dalam masalah kewalian juga boleh. Kalau dulu pernah di Mazro'ah Jawa Indah itu nikah di masjid ketika itu, anaknya juga ngaji ke saya. Kemudian orang tuanya itu di Maluku, kemudian penghulunya bilang, dah walian aja, wali hakim aja. Kemudian karena jauh lebih dari masa Fatul Qasr. Berarti TKW yang tua nanti aman tuh dia ya. Bisa, asal nikah Iya, betul ya. gitu. Nikah. Tapi tetap syarat saksinya itu tetap ya. Iya ada Syarat saksinya ya. Ada saksinya. Cuma walinya bisa ya ibaratnya bisa diwakilkan gitu. kepada muhakam istilahnya. Jadi Oh berarti itu nggak bedanya kayak tempo hari Pak Soekarno nikah sama Ibu Fatma kali ya? Kan begitu juga kalau nggak salah. kalau itu sudah dinikahkan oleh bapaknya itu di Padang itu loh, di mana di Bengkulu tempat pengasingan Soekarno. Jadi sebenarnya boleh saja TKW Iya. asal tidak punya suami di rumahnya. Yang repot itu punya suami di rumahnya di sana. Tapi sah saja ya. Jadi nggak boleh ya harus punya suami ya. Nah, Nggak boleh harus punya suami. tidak boleh ya. Orang itu walaupun dipisah sama suaminya lama, makanya ditinggal 10 tahun, suaminya jadi TKI dan tidak jelas, nggak dikasih nafkah, lalu suaminya pergi, tidak jelas, nggak dikasih nafkah, nggak dikasih apa-apa ya, kemudian dia tidak boleh langsung nikah. Kalau ada yang naksir umpamanya, ini yang naksir orangnya siap untuk menghidupi, mencukupi umpamanya, tidak boleh. Dia itu bolehnya adalah melakukan gugat cerai dulu. Oh gitu. Ya, ke pengadilan, kemudian melakukan cerai. Kan suaminya tidak ingin pulang gitu kan, nggak pulang. Nah, kemudian diputus oleh pengadilan cerai. Ya karena 10 tahun umpamanya nggak apa namanya
Artinya lama tadi misalnya tetap komunikasi ya tetap WA, suaminya tetap WA, tapi nggak menafkahi tadi, tetap WA komunikasi mah ada, ketemu mah nggak, tapi nggak menafkahi. Apakah bisa menjadi alasan bagi si istri itu tetap untuk membuka di pengadilan? Boleh. Itu di sekot taklik itu. Iya. Itu kan kalau sampai 3 bulan makan. 3 bulan tidak memakai, kemudian tidak terima dari itu, kemudian datang ke pengadilan untuk melakukan gugat cerai. Kalau nggak melakukan gugat cerai ya tetap istrinya. Walaupun udah 3 bulan gak dinafkahi. Jangan kan 10 tahun sekali. Oh, mesti ada ini dulu. Nah, dia nggak melakukan gugat cerai, ya tetap istrinya. Itu ada pernah tetangganya kayak Harir itu, tiba-tiba karena suaminya itu hilang tanpa pesan, kemudian karena udah lama, berapa tahun, 5 tahun apa gitu. Nah, ada laki-laki yang berminat, lah udah mau nikah. Teruntungnya kayak Harir telepon saya, ini ada begini-begini. Loh ya boleh, Harus putus dulu. ya harus dibawa ke pengadilan yang memutuskan, nanti biar pengadilan yang lapor ke pengadilan, kemudian disidangkan, diputus secara absensia dengan ketidakhadiran suami. Tetap ada idah ya? Ibu? Ya, mesti ada idahnya sama. Awal lagi udah. Idah dulu. Ya iya. Kan nggak pulang-pulang ya? Idahnya dihitung setelah cerai apa setelah dia ninggalin? Ya setelah cerai. Setelah cerai ya? Setelah Setelah diputus dari itu yang sah. Bukan setelah dinafkahi, bukan. Setelah Setelah nggak dinafkahi. Resmi. cerai, kemudian baru makan. Kasihan udah lama idah lagi. Nah kadang-kadang itu kan suaminya kerja di rumah, dikirim tiap bulan, dikirim lah kepala sudah punya job sendiri di rumah. Kerja sendiri. Kadang-kadang juga atau sebaliknya, yang kerja perempuan Enggak, suaminya. dikirim itu suaminya punya cem-ceman sendiri. Ini lagi kalau ada kasus non muslim itu non muslim kan dia punya akte Punya? akte Iya. ya nikahnya Akte nikah maksudnya. Iya. Nggih. itu masuk Islam. Nggih. Yang masuk Islam kan ingin dirapalin lagi, dinikahin lagi. Itu untuk selanjutnya itu untuk datanya itu susah untuk dibuatkan untuk itu surat-menyuratnya itu. Jadi tetap dia udah Islam tapi aktenya akte muslim, akte non muslim itu Ya. gimana solusinya? Jadi mestinya sebetulnya kalau apa masuk Islamnya itu bareng, itu pernikahannya tetap sah. Ya. Jadi Kalau ada. masuk Islamnya bareng. Nah, jadi mamanya artinya ya selisih gak lama. Mamanya selisih 2 hari 3 hari nggak apa-apa. Itu kan di Wahab itu. Jadi kalau ada orang suami istri non muslim, Ya. terus suaminya masuk Islam dulu, kemudian 3 hari istrinya, itu nikahnya masih sah. Jadi masih dihukumi pernikahan. Ya. Nah tinggal ngurus administrasinya. Ini Artinya apa? tidak perlu dinikahkan Iya. baru. Tapi bagaimana seandainya dinikahkan baru? Ya boleh saja namanya tajdidun nikah. Iya. Ya. Itu udah lama itu udah lama. Kalau salah satunya masuk Islam udah lama setahun mamanya, perempuannya masih non muslim baru mudah-mudahan ya udah batal otomatis. Pernikahannya udah batal demi hukum. Tidak perlu cerai, itu namanya batal demi hukum. Karena salah satunya tidak memenuhi syarat lagi. Ya. Makanya dulu kayak siapa namanya Asmiranda sama siapa itu? Jonan ya, Jonan. Pokoknya itulah ya. Itu kan nikahnya di Beijing. Nikahnya secara Islam. Tapi giliran diwawancara itu lewat kawan, udah saya tidak masuk Islam kok. Katanya yang laki-laki. Maka diprotes oleh semuanya, akhirnya batal demi hukum.
Jadi otomatis batal. Lah kok malah aspirasinya yang masuk non muslim malah. Mempertahankan. Jadi kalau nikah beda agama itu ya otomatis zina. Iya. Kayak siapa yang niat di Kidul Kornen, ya, yang ya si Alai itu, ya si Alai yang di Papua itu, ya. Terus termasuk kalau laki-lakinya muslim maupun perempuannya non muslim kayak Jamal Mirdad, udah bener itu kalau cerai udah bener. Karena kalau diteruskan ya sebenarnya udah nggak boleh. Banyak ini yang nikah beda agama itu artis-artis biasa kayaknya kayak agama itu kayak baju itu saja, ganti lagi agama. Iya, karena mereka itu kok kayaknya ya agama itu tidak terlalu penting, yang penting kan popularitas. Kayak ngikutin tren aja deh. Iya, tren aja. Jadi, Tapi banyak yang bolak-balik agama itu, artis itu saya lihat. nah, kalau laki-laki muslim, perempuannya kitabiah, ini kalau 3 mazhab itu, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak boleh. Kalau mazhab Hanafi masih boleh. Ini ada di Tafsir Munir ketika menerangkan tentang kitabiah. Tapi kalau perempuannya non muslim, perempuannya muslimah, laki-lakinya non muslim, itu mutlak tidak boleh. Tidak ada satupun pendapat yang boleh. Itu termasuk anaknya Nur Khalis Majid itu perempuan nikah dengan orang Yahudi itu. Terus banyaklah artis yang begini. Tidak boleh. Nah, kalau pakai undang-undang pernikahan kita, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu tidak mengenal adanya nikah beda agama. Jadi pokoknya tidak boleh. Jadi tidak boleh, pokoknya beda baik laki-lakinya muslim, perempuannya non muslim, atau perempuannya muslimah, laki-lakinya non muslim, pokoknya tidak. Berarti bagus undang-undang itu. Iya. Bagus. Menjaga benar ya. Hanya repotnya itu kalau mau poligami itu harus izin istri lah, itu yang jadi repot. Oh. Istri ya. Sekarang malah dipersulit lagi, harus izinnya di depan pengadilan. Enggak, tapi kan triknya itu selalu ada gitu. Maksudnya bikinin surat, di atas suratnya taruh rekening kan. Ini isinya 1 miliar gitu kan. Rasanya iya. Bisa ya. Nah, iya. Akhirnya kan dia bilang terserah lah. Satu beres. Ya, itu trik aja kalau yang mau maksudnya. Pokoknya kalau apa-apa nanti kita solusi aja. Dan ini penting ya, ini karena di masyarakat itu kadang-kadang mengabaikan ini semuanya. Banyak ini, Masya Allah. Yang mungkin kalau saya ceritakan itu ada semula masuk Islam, laki-lakinya non muslim, nikah masuk Islam. Lalu akhirnya laki-lakinya kembali. Lo anak punya anaknya suruh non muslim semua. Istrinya muslimah, tapi udah gak menjalankan agamanya. Baru kemudian suaminya meninggal, kemarin kita diislamkan lagi, datang ke MUI. Yes, alhamdulillah lah masih, akhirnya masih balik. Katanya, saya ini sebenarnya tetap Islam, tapi belum pernah saya. Hanya memang selama ini karena suami itu non muslim, akhirnya non muslim, saya tidak sholat, tidak menjalankan. Anaknya udah dibaptis semuanya. Lalu kemudian masuk Islam dua-duanya anaknya. Tapi memang mohon maaf ini kalau waktu saya sekolah dulu itu, saya ingat kan kalau nggak salah orang-orang Nasrani itu di tahun 75-an kalau saya nggak salah ingat ya,
itu ada grand strategi mereka, diantaranya itu ya pria-pria non muslim itu antaranya diharuskan, nah itu misi, diharuskan untuk menikahi wanita-wanita muslim, bahkan kalaupun mereka harus jadi orang Islam lah. Iya. Tapi nanti begitu pura-pura Islam. jadi begitu udah jalan, udah katakanlah setahun dua udah punya anak gitu kan, dia balik lagi. Masalahnya adalah kalau perempuan itu kan kalau udah terikat begitu nggak gampang buat dia untuk minta cerai gitu kan. Kenapa? Apalagi udah ada anak, itu yang jadi masalah. Dan Komar kebetulan banget waktu itu salah seorang teman saya seperti itu. Jadi dia bilang pada saat nikah ya laki-lakinya itu masuk Islam, tapi begitu saya udah punya anak satu, anak dua, ya mulai males, akhirnya balik lagi gitu. Dan karena dia ngerasa udah berat dengan anaknya, dia nggak bisa tuh gampang pisah dengan suaminya itu. Seperti itu memang strategi dari mereka itu sengaja begitu. Makanya hati-hati juga nih kalau mohon maaf kita nih yang jadi orang tua punya anak gadis, tiba-tiba ada mohon maaf orang dari luar gitu ya, oh iya saya mau nikah dengan anak bapak, nggak apa-apa saya mau Islam, itu mohon maaf itu jangan pernah dipercaya kalau menurut saya. Iya kan? Iya, jangan gampang dipercaya. Jangan gampang dipercaya. Ini tulus apa enggak gitu. Iya. Kalau kakaknya pejabat itu anaknya udah hilang perawannya, kemudian udah punya anak, tergantung sama dia. Karena berat buat perempuan untuk berpisah itu berat. Tapi itu hubungannya kayak tetap zina itu. Kalau yang tadi itu kan kasusnya muslimah, perempuannya non muslim, laki-lakinya, iya laki-lakinya ngakuin saja Islam itu, setelah itu enggak Islam berarti perzinahan terus. oh iya, sebetulnya setelah dia tidak Islam itu otomatis nikahnya batal. Jadi tidak pakai cerai, udah batal demi hukum namanya. Jadi bukan apa namanya, bukan perceraian, batal demi hukum. Kalau itu tadi kasus dalam Amerika tuh, Ini sama saja. iya, enggak kita biar itu ya. Jadi ya gimana? Pernikahan cukup kiai, pertanyaan saya ini bulan Ramadan. Nah, di akad ini. Pada umumnya di masjid-masjid musola itu, pertanyaannya zakat itu niatnya apa harus niat gitu kan? Kalau dia itu kalau di dalam hati, tapi itu kan ada tulisannya kan gitu tuh dibaca. Nah ini jadi dari akad niat zakat itu. Ya, yang penting kan sebelumnya di dalam hatinya itu. Kalau dia membaca dan itu masuk dalam hati ya termasuk niat. Kalau membaca kok tidak ada di dalam hati ya bukan niat, karena niat itu mahal luhu atau mahal luga al-qalbi. Jadi tempatnya itu adalah hati. Dan ini mungkin ya tugasnya para panitia kan. Jadi memang kan itu kan agak untuk mengingatkan jangan sampai diingatkan gitu. Karena memang mereka kan biasa udah nyiapin nih. Kalau yang nggak bisa disuruh baca. Nah itu tugasnya panitia untuk mengingatkan ini dibaca tapi niatnya di hati ya. Gitu ibaratnya begitu ya. Nih. Karena kalau nggak harus diingatkan jangan sampai nggak niat. Kalau ya saya umpamanya ada anak yang bawa ke panitia itu, nah itu niatnya si anak itu kan niatnya boleh di rumah sebetulnya. paling kita di rumah aja ya, iya, dia mau ke bawah aja gitu. Tinggal nyerah aja. Tinggal nyerahin dulu. Hanya kalau itu panitia itu berarti mewakilkan. Iya. Tapi kalau apa namanya itu ya sudah di SK oleh Lazisnu umpamanya, ya maka membayar. Iya. Ya, karena kalau panitia itu wakil dari pusat. Tapi kalau amil itu memang sudah sinfun minal asnaf at-tamaniyah, masuk asnaf yang 8. Terus yang kedua, kadang di Indonesia kan kemarin ada 2 Ramadan itu dimulai ada yang Rabu yang Kamis. Pertanyaannya nih kan kita dianjurkan di malam 10 terakhir malam ganjil nih. Kalau berarti di Indonesia ada 2 ganjil. Yang kami kan ganjilnya beda gitu. Nanti level kodenya pun udah kayak turunnya gimana itu? Berarti yang kata saya ganjil kata dia genap berarti. Iya itu. Itu sama dengan kalau di sini malam, di Amerika itu siang. Iya.
kalau Lailatul Qadarnya turun di Indonesia berarti sana sudah ada Lailatul Qadar. Tidak begitu. Jadi itu adalah amrun min umurillah, di perkara termasuk dari perkara-perkaranya Allah. Kita ini pokoknya lahari Lailatul Qadar, bersungguh-sungguh nyari Lailatul Qadar. Itu aja. Pokoknya kalau menurut ulama itu orang kalau malamnya itu pokoknya sholat sholat maghrib, sholat isya, kemudian terawih, sebetulnya insya Allah ketemu Lailatul Qadar. Ya, mesti ketemu lah Lailatul Qadar. Hanya ada yang pas, ada yang tidak. Ada yang makanya nyari harus malam 21 atau malam 23. Yaitu memang Nabi itu karena Rasulullah SAW yajtahidu fil asril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi itu bersungguh-sungguh dalam 10 hari terakhir, tidak seperti selain nggak milih ganjil dia ya. Ya, nggak mesti ganti. Ya. Makanya kalau di At-Tibyan fi Ulumil Quran ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tidak mesti di bulan Ramadan. Ada yang gitu. Satu. Pendapat yang kedua, Lailatul Qadar itu ya bisa jadi pokoknya seluruh Ramadan itu. Bisa malam pertama, bisa kedua, bisa ketiga, bisa keempat, bisa kelima, bisa keenam, bisa ke-9. Nah, kemudian ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu ya dalam 10 hari terakhir. Kemudian ada lagi pendapat tinggal mulainya apa. Ini kalau mulainya itu hari Kamis, Lailatul Qadarnya malam 25. Iya. Ini kalau dalam apa ini dia juga begitu. Berarti Rabu beda tuh kan. Nah, jadi kalau menurut Imam Syafi'i biasanya Lailatul Qadar tanggal 21. Nah, gitu. Jadi ya pendapat ini kan karena pengalaman beliau itu kan, pengalaman beliau kemudian ditulis. Kayak maunya Thariqah itu kan sebenarnya pengalaman spiritual seseorang. Syekh Abdul Qadir Jilani pengalaman spiritualnya melakukan ini sampai usul kepada Allah yang dilakukan ini. Nah, kemudian diajarkan muridnya lagi. Oh, ini dari Thariqah. Jadi pengalaman spiritual ini yang kemudian ditulis diamalkan di dalam. Syaikhul Hasan Asy'adzili juga sama. Abu Yazid Al-Bustami juga sama. Jadi pengalaman spiritualnya orang kemudian bisa usul kepada Allah yang kemudian ditulis jadi Thariqah. Nah, Thariqah itu banyak macam-macam kan. Di Thariqah itu ya. Belum kiai itu nih yang sholat maghrib, isya ya. Dakwah itu kebagian kira-kira yang masih kemana itu. Jadi orang itu ada yang memang ada pendapat. Orang pokoknya selama Ramadan itu sholat maghrib dan isya dan tarawih pasti ketemu Lailatul Qadar. Dari awal sampai Dari awal sampai akhir. Cuman ketemunya pas apa enggak lah itu masalahnya. Artinya malam itu bisa jadi Lailatul Qadar. Nggak tahu pokoknya. Wah, pas turunnya mungkin di jam 2 umpamanya gitu ya. Jadi gimana tuh? Ya dianggap bahwa dia katut gitu aja. Ada yang pendapat seperti itu, namanya pendapat. Iya, pendapat ya. Jadi makanya yang terpenting itu sebetulnya bersungguh-sungguhnya di apalagi kita ini di sisa Ramadan ini. Ya. Karena memang kalau berpikir Yang tidak boleh itu begini, kita ini berharap Ramadan segera berlalu. Nah, itu tidak baik. Itu dosa itu. Orang yang pikirannya kok nggak segera lebaran ya, itu dosa itu. Mengapa? Karena Ramadan itu bukan bulan biasa. Bukan bulan biasa.
Berarti artinya orang-orang yang pas akhir Ramadan tuh udah mulai sibuk belanja mulu, itu kan berarti seolah cepet lebaran apa gitu ya? Ya pokoknya dalam hatinya tidak boleh ada rasa bahwa bukan selesai Ramadannya, ya bisa rokokan siang hari. Berarti secara lebih dalam lagi kalau seneng ketika lebaran juga berarti kalau seneng dengan datangnya lebaran juga berarti ada indikasi bahwa dia Bahkan tidak boleh, karena apa? Karena Ramadan itu syiarnya Allah. Jadi makanya tidak boleh dalam hati merasa biar bukan cepatnya Ramadan dunia. Kadang-kadang ada orang gini, seandainya tidak Ramadan saya tidak puasa sebetulnya gitu. Gak ilok, gak ilok. Tadi apa Ustaz? Ramadan terbesar kadarnya apa? Kita nggak temu jelasin terpotong. Apa itu? Ramadan karena Ramadan itu kan bulan yang luar biasa. Ya, orang salat sunnah saja pahalanya kayak fardu. Orang salat fardu dilipat gandakan 70. Orang ngasih makan buka satu orang, katakan lontong 2 sama gorengan 2 sama teh ini seperti pahalanya puasanya orang itu. Ya. Jadi Ramadan biasa. Makanya ya, hal yang luar biasa ini jangan dianggap seperti bulan-bulan biasa. Kita ini kadang-kadang ya memperlakukannya kayak biasa saja, jadi tidak boleh. Panjenengan itu kan merindukan Ramadan mulai Rajab. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau yang rindu banget ketemu Ramadan, giliran ketemu kok biasa-biasa saja. Katanya Ramadan bohong lu lah. Berarti palsu tuh, palsu. Atau yang nggak ngerti kalimatnya. Pokoknya pujian. Iya, bisa jadi. Enggak, karena gini, mohon maaf, kadang-kadang saya suka ngedenger gitu, tadi masjid di musola ada orang masih marhaban, bukannya sekarang udah Ramadan, dia masih marhaban Ramadan itu gimana gitu? Jadi kan ada kan marhaban dia Ramadan gitu kan, padahal udah bulan Ramadan gitu kan? Karena nggak ngerti artinya. Itu tadi dimakan yang buka puasa kan kalau tahap seperti itu ya. Jadi kalau bagi yang puasanya bagus kan, dapat puasa yang puasa dia cuma ya cuma nahan saya kan itu berarti pahala gitu. Ada tajil di jalanan tuh banyak tuh kan masih tajil. Makanya yang dikasih kira-kira yang makan baik-baik sebenarnya. Tapi kan kalau ngaji kasih itu orang yang tidak mampu itu kan 2 pahalanya. Iya. Di samping ngasih buka puasa, yang kedua ngasih orang dia orang yang tidak mampu. Jadi sama dengan orang zakat kepada saudaranya yang miskin. Ini kan ada 2 keuntungan membayar zakat dan keuntungan menjalin persaudaraan. Nah kalau yang dikasih umpamanya orang kaya yang dikasih dia ya dapat pahala, tetap dapat pahala. Tapi lebih lebih berfaedah lagi kalau ya kayak bangsanya ojol itu kan malor gitu dari penumpang kemudian mereka dikasih seneng banget itu kalau dikasih banyak. Terus mana tadi? Sampai waktu itu gitu. Terus tapi takdir zina. Wafi takdir zina dan itu tetap di dalam mengkira-kirakan zina. Isaatu zamin, adapun keburukan prasangka biha kepada imro'ah. Jadi tidak boleh juga karena imam jadinya suudzon pada orang. Kalau menganggap ini hamil di luar nikah.
suudon itu Nah, ya boleh lah. Terus Naam, ya. Lau lam takun, jika tidak ada siapa imro'ah itu firasyan disetubuhi qattu sama sekali, lam tasiha maka tidak sah apa al wasiatu wasiat qatan dengan pasti. Lali hamlin tidak sah wasiat kepada kandungan sayah dusu yang akan wujud, yang akan lahir, wa in hadasa senaja meskipun lahir qabla mautil musi, di dalam sebelum matinya orang yang berwasiat. Li'anaha, karena sesungguhnya wasiat itu tamlikun, memberikan kepemilikan. Wa tamlikul ma'dumi, adapun memberikan kepemilikan kepada sesuatu yang belum wujud, itu mumtaniun, terlarang. Fash. nah, jadi lam takun firasan qattu lam tasihha al wasiat. Lah ada orang belum pernah dikumpuli sama orang, masih perawan namanya, udah wasiat pada perempuan itu, wasiat kepada kehamilannya, ya jelas belum ada barang nikah aja belum ya. Nah, kalau dia hamil, nah kan tidak jelas tadi itu, tidak jelas. Akhirnya suudon, ya suudon. Jangan-jangan kamu hamil, perutnya gede. Atau kepada kehamilan yang baru akan terjadi, belum terjadi. Ada orang baru nikah namanya, kemudian ada wasiat, pokoknya saya wasiat nanti ini nanti saya berikan kepada anak yang kamu kandung nantinya. Nah itu karena belum wujud, karena belum terjadi kan, maka enggak. Karena tadi alasannya lambatam dibul makdumi mumtang, di memilihkan kepada orang yang tidak ada itu adalah Fa'asbahat, maka menyerupai apa al-wasiat al-waqfa kepada waqaf, alaman kepada orang sayuladu yang bakal dilahirkan, siapa lahuman lahu bagi wakil. Naam, ini sama dengan orang wakaf kepada anak yang akan terjadi, yang akan dilahirkan, yang nanti kalau punya anak dan belum. naam. Intuilah, jika dijadikan apa al-makdumu sesuatu yang belum ada, tabaan dijadikan sebagai mengikut, lil mawjudi kepada sesuatu yang sudah ada, kan ausa seperti wasiat siapa orang, li auladi Zaidin kepada beberapa anaknya Zaid, al mawjudina beberapa yang sudah ada, waman dan kepada anaknya Zaid sayah dusu yang akan datang, siapa lahuman minal auladi nyatanya beberapa anak. Saya itu yang akan lahir siapa man atau ragu bagi saya minal auladi. Jadi umpamanya orang sudah punya anak, umpamanya Mas Ahmadi, ada orang wasiat, saya wasiat kepada anak-anaknya Mas Ahmadi. Nah, umpamanya gitu kan, baik anaknya yang ada sekarang atau nanti umpamanya punya anak lagi. Nah, itu namanya saya itu boleh, karena memang sudah ada yang wujud tadi, sudah ada yang wujud punya anak, ada, itu boleh. Terus Sohat makasa apa al-wasiat lahum bagi auladi Zaid tab'an karena mengikut. Wala lighairi muayyanin, dan tidak sah wasiat kepada sesuatu yang tidak ditentukan, orang yang tidak ditentukan. Falatasihu, maka tidak sah apa wasiat li ahadi hadaini bagi salah satu dua orang ini. Ada orang masa itu punya anak dua atau anaknya tiga, pokoknya saya wasiat nanti motor itu dikasihkan kepada salah satu dari anak. Anda boleh, karena tidak muayyan, harus juga salah satu, harus jelas. Oh ini kepada Adlan atau kepada adiknya atau kepada adiknya lagi, jadi harus jelas, tidak boleh yang tidak, harus muayyan.
Kata idzakan bila wasiat. Haza adapun ketentuan tidak sah ini itu idakana jika ada apa haza itu bila wasiati menggunakan lafaz wasiat. Faingkana maka lamun ada apa haza bila di aktu dengan menggunakan lafaz aktu utu haza kepada ini li ahadihima bagi salah satunya haza ini soha makasa apa wasiat li ghairi muayyan. Jadi kalau itu bukan wasiat, kalau diberikan tolong berikan, berarti ini kayak menghadiahkan saja, karena bukan wasiat. Ya, ini ngasih. Nah, ini. Beda kalau wasiat harus muayyan. Ya, kalau wasiat harus Di anahu karena karena sesungguhnya lafaz utu itu wasiatun wasiat bitamliki dengan memberikan kepemilikan minal musil ilaihi dari orang yang diwasiati.